Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita sungguh begitu berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya rindu mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir di setiap ibadah kami ini. Terlebih Tuhan pada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan bekerja di atas hamba, supaya setiap apa yang hamba bicarakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami satu persatu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan membawakan judul firman Tuhan, Ku tahu Dia penolongku, dalam Mazmur 116 ayat 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat situasi yang sekarang ini dengan adanya zaman modern, kita bisa melihat dalam setiap media sosial maupun media-media lainnya, baik itu dari Android kita masing-masing maupun TV yang ada di rumah kita masing-masing, di mana kita banyak melihat pengaruh akibat zaman modern ini. Kita melihat banyaknya kerenggangan dalam kehidupan yang mereka alami. Mereka banyaknya menghilangkan pengendalian diri mereka, di mana ketika kehidupan mereka itu, mereka merasakan kekecewaan yang begitu luar biasa, sehingga mereka berpikir bahwasanya kehidupan mereka itu tidak ada lagi artinya, dan mereka bahkan ingin menghabisi nyawa mereka dengan cara bunuh diri, karena mereka merasa tidak ada lagi penolong dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita akan mengetahui siapa satu-satunya yang akan menolong kita di dalam kehidupan kita yang ada pada saat ini, yaitu ialah Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Di sini kita akan mendengarkan satu pertanyaan yang dikatakan bahwasanya mengapa kita dipulihkan oleh Tuhan, dan siapakah Allah yang harus kita perlukan di dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah pertama, Allah yang hebat. Mengapa dikatakan Allah ini adalah Allah yang hebat? Karena Allah ini adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia selalu menopang kita. Kekuatan Allah ialah kuasa yang melindungi setiap orang yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya, sebab Allah memberikan kekuatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita selalu berkontraksi dalam Tuhan, ketika kita selalu menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah, setiap pergumulan itu, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dalam buku Ellen G. White mengatakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 16, semakin kita mempelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita melihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita memperhatikan bukti-bukti kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan melebihi kasih seorang ibu terhadap anaknya yang tersesat. Jadi, kasih Allah itu begitu luar biasa. Bahkan hari-hari kita Tuhan selalu memberkatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hebat adalah Allah yang boleh melepaskan kita dari setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan kedua, mengapa kita memerlukan Allah? Karena Allah lah yang selalu menyediakan kita. Kita bisa membaca dalam Alkitab kita dalam Kejadian 22 ayat 14 mengatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Di sini kita mengetahui bahwasanya di atas gunung Tuhan akan selalu sediakannya bagi kita. Di dalam buku Membina Pendidikan Sejati pasal 30 ayat halaman 240, dalam mempelajari Alkitab, murid harus dituntun untuk melihat kuasa firman Allah dalam penciptaan. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam Mazmur 33 ayat 9, karena ketika Ia menjadikan, maka semuanya itu pun ada. Saudara-saudaraku yang berkati dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam Kejadian 22 ayat 14 ini, bagaimana iman Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi oleh karena kepercayaannya Abraham kepada Tuhan, ia menyediakan korban bakaran sebagai ganti dari Ishak. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menyediakan kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyediakan setiap apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah Allah yang mana yang kita harus perlukan, yaitu Allah yang Maha Peduli. Kepada siapa sajakah Allah peduli? Semua yang mencari Dia. Di dalam Yesaya 55 ayat 6-7 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mencari Tuhan ialah berusaha untuk mengalami Tuhan dalam setiap pertemuan kita dengan Allah, di dalam kehidupan nyata kita, serta kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap harinya. Kita harus sungguh-sungguh setiap hari menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap doa kita, di dalam setiap permintaan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu yang menyerahkan bebannya kepada Allah. Di dalam Matius 11 ayat 28-30 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka setiap beban yang kita alami, kita harus berserah diri kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan meringankannya semuanya. Di dalam buku Ellen G. White mengatakan dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 121, akan tetapi iman itu sekali-sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejatilah yang selamat dari sifat takabur, sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Allah adalah Allah yang peduli untuk setiap orang yang berserah kepadanya. Maka saat ini kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena setiap masalah pergumulan yang kita hadapi hanya satu jawaban, yaitu jawaban dari Tuhan. Selama kita hidup, tak selamanya jalanan yang kita lalui ada jalanan yang lurus. Namun kadangkala ada jalan yang berliku-liku. Ingin menyampaikan sedikit kesaksian di mana pada saat saya sekolah dulu, keluarga kami bukan keluarga orang yang mampu, bukan keluarga yang orang berada. Pada sebelum saya memasuki kuliah, di saat saya kelas 3 SMA, di saat saya sudah mau UN, saya pernah bertanya kepada Tuhan. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, ini yang saya tanyakan. Tuhan, harus melangkah kemana lagi saya? Apa yang harus saya lakukan ketika tamat ini? Saya mau kuliah.
sedangkan duit kepada orang tua tidak ada. Saya mau merantau, sedangkan dulu masa-masa COVID yang sungguh luar biasa, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, kemana saya harus melangkah? Tetapi satu jawaban daripada Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan membukakan jalan, tingkap-tingkap semuanya. Ia mampu memberikan saya kekuatan untuk saya bisa melanjutkan kuliah pada saat ini. Maka karena itu, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita selalu bercerita kepada Tuhan setiap apa yang kita hadapi, setiap apa masalah yang kita lalui, maka Tuhan akan menjawab. Bahkan Tuhan akan mengatakan bahwasanya kamu harus sabar, kamu harus tetap bertahan dalam kehidupan itu. Tuhan tidak membiarkan hambanya hidup dalam kesesakan. Pada saat ini kesimpulan yang akan saya ambilkan bahwasanya segala mara bahaya yang akan menimpa kita akan dihalaunya. Tuhan akan menghadang setiap ombak yang datang menghadap kita. Dan Tuhan akan menyanggupkan kita oleh karena Allah Maha Besar, Maha Peduli, dan Maha Tahu dalam segala setiap kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang Maha Peduli, Allah yang menyediakan, serta Allah yang mengetahui segala setiap pergumulan kita. Pada saat ini kita harus mengaplikasikannya setiap apa yang sudah kita ketahui dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya bawakan, dan saya undang kita untuk berdoa kembali. Bapa di surga, pada saat ini kami Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu bagaimana kami lebih bisa berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyanggupkan kami dalam setiap percobaan, pergumulan yang kami hadapi. Karena kami tahu, yakin dan percaya Tuhanlah satu-satunya jawaban dari setiap apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, karena kami berdoa, kami landaskan hanya di dalam nama Anak Yesus Juru Selamat kami. Amin.